pengaruh deterjen terhadap kecambah. Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan. Ada ember berisi dengan air ledeng, baskom, kardus, kacang hijau, kapas, sendok, deterjen, gelas ukur, 4 cup ukuran 500 ml dan 300 ml yang sudah diberi label kontrol 100%, 50%, dan 25%. Setelah alat dan bahan siap, kita menggunakan gelas ukur, deterjen, dan sendok. Kemudian dengan menggunakan gelas ukur, kita mengambil air ledeng sebanyak 2 liter. Kan gelas ukur 500 ml, maka saya memasukkan air sebanyak 4 kali. Setelah itu, saya memasukkan deterjen sebanyak 1 cup. Selanjutnya, saya aduk menggunakan sendok hingga merata. Air dalam wadah yang sudah tercampur merupakan kadar deterjen 100%. Setelah itu, pindahkan air dalam wadah ke dalam cup yang sudah berlabel 100%, sebanyak 500 ml. Kemudian, 500 ml sisanya dikurangi. Maka dalam baskom atau wadah akan tersisa air campuran deterjen sebanyak 1 liter. Kemudian tambahkan air ledeng ke wadah atau baskom sebanyak 1 liter. Parutan pada baskom kedua ini merupakan campuran untuk kadar 50%. Kemudian pindahkan lagi air yang sudah tercampur ke dalam wadah dengan label 50%. Sama halnya dengan kadar yang 100%, kadar yang 50% ini dikurangi lagi 500 ml. Lakukan hal yang sama untuk kadar yang 25%. Kemudian untuk air kontrol, kita isi dengan air ledeng sebanyak 500 ml. Selesailah untuk proses pembuatan air deterjen kadar 100%, 50%, 25%, dan juga air kontrol. Buat ngecek ini mana yang bisa di ini sama enggak, tuh kita tulis siniin ke air. Nah, yang mengambang ini nggak bisa dipakai, jadi dibuang aja. Nah, jadi yang ditunggu itu yang ini, yang tenggelam ini. Langkah selanjutnya yaitu menanam biji kecambah. Pertama, untuk yang kontrol, kita siapkan 2 tisu. Kemudian kita masukkan ke dalam cup berukuran 300 ml. Selanjutnya, kita masukkan biji kecambah yang sudah kita sortir atau kita pilih. Kemudian, beri dengan air ledeng atau air kontrol. Untuk membasahi tisu,
Gunakan air secukupnya, jangan terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Lakukan hal yang sama untuk kadar yang 100%, 50%, juga 25%. Setelah selesai semua, kita siapkan kardus, lalu masukkan 4 cup yang sudah kita buat, kontrol 100%, 50%, dan 25% ke dalam kardus. Lakukan pengamatan untuk melihat pertumbuhan kecambah selama 24 jam dan 48 jam. Amatilah, lalu ukurlah menggunakan mistar dari masing-masing kecambah yang sudah kita buat, baik itu kontrol 100%, 50%, dan 25%. Catatlah tinggi kecambah tersebut di buku catatanmu atau buku laporan praktikummu. Lihatlah perbedaannya dan simpulkan. Selamat belajar!